Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Restu Jangkrik Lebak dimanapun sahabatku berada. Jumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar sahabatku semua? Mudah-mudahan sahabatku semua selalu bahagia dan selalu dalam kondisi baik, baik di kehidupan pribadinya maupun kehidupan ternaknya. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit berbincang tentang bagaimana cara menetaskan telur jangkrik agar viabilitasnya atau daya tumbuhnya atau daya tetasnya itu cukup baik. Nah, daya tetas cukup baik itu bisa dikategorikan apabila telur jangkrik itu menetas di atas 90%, itu sudah cukup baik. Banyak kita temui peternak jangkrik di sekitaran kita maupun sobatku di luar sana bahwasanya sering menemui kendala bahwasanya telur jangkriknya tidak menetas sempurna. Kalau bahasa teman-temanku yang di Jawa Timur sana itu mentis atau calang ya kalau itu. Nah, yang berbahaya lagi adalah sulitnya atau kesalahan dalam menganalisa masalah tersebut. Jadi yang disalahkan kadang medianya, yang disalahkan kadang bibitnya. Seperti kita tahu sob bahwasanya perjodohan jangkrik itu cukup 1:5 sampai 1:10. Artinya ketika jantannya 1, betinanya 5 sampai 10 itu sudah cukup. Terus ketika jangkrik itu dirawat seperti biasa, dikasih makanan yang mengandung protein seperti kebutuhannya dan kasih minum seperti biasanya. Biasanya telur jangkrik yang keluar pun akan telur fertil atau telur yang sudah dibuahi. Cuma kebanyakan salah perlakuan dari telur jangkrik sendiri. Ada yang memang begitu keluar telur jangkrik di medianya selang 1-2 hari sudah diayak, terus habis diayak nanti ditaruh di kain terus disimpan di sembarang tempat atau disimpan tapi tanpa memperhatikan suhu dan kelembabannya sehingga telur itu tidak berkembang dengan baik. Ada juga yang kegagalan menetas itu memang dipermasalahkan, permasalahannya adalah rentan waktu yang cukup panjang. Artinya yang satu lagi atau sebagian netes tanggal 1 untuk menyelesaikan netesnya itu sampai 10 hari mendatang. Tentu itu tidak baik sob, karena memang nanti hasil panennya pun akan beragam ukurannya. Tentu itu akan sangat merugikan kita. Ini disebabkan oleh karena salah perlakuan. Nah, biasanya kasus seperti itu karena memang salah bagaimana mengatur kelembabannya di saat telur jangkrik sudah disaring atau diayak. Nah, bagaimana penyaringan yang baik, kapan waktunya, tentu itu ada trik yang khusus walaupun tidak membutuhkan keahlian khusus, tapi hanya perlu timing yang tepat. Hanya perlu timing yang tepat sehingga telur jangkrik tersebut tidak terganggu di saat pemeramannya. Nah, Restu Jangkrik Lebak sendiri membiasakan diri ketika menelurkan jangkrik itu. Wajib bagi saya ketika telur jangkrik itu diangkat setiap hari. Jadi ketika pagi hari kita taruh medianya, besok paginya lagi kita ambil, kita ganti yang baru. Terus demikian, segimanapun sibuknya memang kita harus sempatkan itu. Jadi itu salah satu upaya pertama kita agar bagaimana caranya nanti jangkrik itu usianya beragam. Dimulai dari netasnya yang serempak minimal 1-3 hari. Terus selanjutnya kita peramkan di media tersebut. Nah, bagaimana cara memeramkannya? Pertama kita lihat situasi kelembaban dari media tersebut. Artinya ketika kita menggunakan media pasir itu jangan sampai terlalu kering, jangan sampai terlalu basah. Ini kenapa? Karena ketika kelembabannya terlalu tinggi, telur jangkrik itu juga akan sulit untuk secara biologinya gitu akan sulit berkembang sehingga nanti busuk sebelum waktunya atau terlalu kering. Nah, kalau terlalu kering ini
Telur jangkrik tidak akan berkembang sob secara biologi, jadi artinya dia akan mentis, jadi tidak berubah menjadi putih, tapi dia akan menguning, sedikit menguning karena memang kurangnya kelembaban. Nah, yang pas itu kelembaban yang 60%. Nah, ciri bagaimana media itu lembab 60%, itu kita bisa lihat ketika kita korek-korek itu nggak terlalu banyak air, juga nggak terlalu kering. Jadi usahakan media saat pemeraman nanti lembab 60%. Lalu setelah kita angkat itu, kita bisa wadahi di karung, jangan di plastik ya sob, di karung, tapi yang karungnya yang tebal, yang kualitasnya bagus. Nah, kalau karung yang bekas jagung atau karung yang tipis itu biasanya media akan kering sob, akan kering. Nah, setelah kering nanti biasanya itu yang terjadi, telur jangkrik itu akan sulit berkembang, jadi sebagian besarnya mentis dan hanya sebagian kecilnya saja yang berkembang normal. Nah, karungnya karung yang tebal sob, jadi itu jaminan bahwasanya kelembaban di media tempat telur jangkrik mengeram tersebut itu akan stabil. Nah, setelah medianya terus karungnya kita fasilitasi dengan baik, nanti baru harinya. Jadi kebanyakan orang itu 7 hari sudah diangkat, apalagi yang jualan online ya sob ya, karena memang itu ada hubungannya dengan jarak kirim, biasanya misalkan 1 sampai 5 hari gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang biasa ngirim online itu dikejar oleh waktu ya. Jadi mereka itu 7 hari sudah diangkat. Kalau saya sendiri sih ditandai dengan tumbuhnya mata sob. Jadi di jangkrik tersebut itu 3 hari sebelum jangkrik tersebut menetas itu sudah ada perubahan warna sob. Jadi di ujung-ujung telur itu sudah ada warna berubah menjadi agak sedikit coklat kemerahan di ujungnya lagi, dan ada titik di ujung telur tersebut itu mata telur jangkrik. Nah, ketika 90% mata telur jangkrik tersebut itu sudah ada matanya, sudah berubah ke warna kemerahan, baru kita ayak sob, baru kita ayak atau kita saring. Biasanya begitu kita ayak, kita saring, kita kipas sebentar, itu misalkan kita kipasnya malam hari, pagi harinya itu telur sudah menetas sob. Jadi sobatku tidak perlu perlakuan khusus di saat pemeraman setelah telur diayak nanti. Jadi begitu kita ayak, kita saring, kita keringkan sampai kelembaban 65%. Jadi terlalu kering enggak, terlalu basah juga enggak. Itu telur itu kita taruh di kandang saja, kita alasin dengan kain dan triplek itu. Biasanya itu 2 hari, paling lama itu 1 sampai 3 hari gitu. Itu sudah menetas semua, setidaknya 90%-nya sudah menetas. Jadi nanti kita akan dapatkan hasil yang optimum dari situ sob, dari situ. Artinya inilah upaya kita dalam rangka optimalisasi panen dari hasil budidaya kita gitu sob. Jadi kalau telurnya saja sudah menetasnya kurang bagus, ya jelas volumenya atau kuantitinya akan kurang, jumlahnya akan kurang. Sebagus-bagusnya rawatan kita, kalau telurnya memang menetasnya cuma 60%, 70%, jelas hasilnya tidak akan optimum. Jadi sekali lagi sob, saya kasih review. Pertama, ngangkat telurnya itu memang usahakan 24 jam sudah harus diangkat. Kedua, medianya harus dipertahankan kelembabannya dalam kondisi 65%. Terus disimpan di karung yang tebal atau yang bagus kualitas karungnya, dijaga kelembaban airnya sampai 65%. Terus setelah itu dikontrol di hari ke 8 maupun hari ke 9 ketika memang dari sebagian besar telurnya itu sudah keluar matanya, ditandai dengan ujung-ujung telurnya itu sudah berubah warna coklat kemerahan, itu telur sudah bisa kita ayak. Dan itu biasanya setelah kita kipas sampai kondisi 65%, jeruk basah juga enggak, kering juga enggak,
itu telur sudah kita bisa taruh di box, dan insya Allah paling lama 3 hari ke depan itu telur sudah akan menetas semua di atas 90%. Kira-kira itu ya sob ya, nggak ada perlakuan khusus, hanya ketepatan waktu saja. Intinya keberhasilan usaha kita itu terletak pada sejauh mana upaya kita untuk memahami bagaimana maunya objek usaha kita. Demikian untuk konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan buat mohon maaf buat para senior apabila ada kesalahan saya dalam mengungkapkan narasi saya. Ini tidak semata-mata untuk menggurui, tapi hanya murni sharing tentang apa yang sudah saya alami dan saya terapkan dan hasil yang saya dapatkan. Sekali lagi demikian saya akhiri konten ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.